Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Handayani Hasibuan dengan NIM 2213311006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah Desain Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Digital yang diampu oleh Ibu Salmani Olivera MPD. Adapun judul pada video kali ini adalah 2 contoh media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital pada tingkat SMA. Sebelum saya masuk ke contoh media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa sih itu media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran berbasis digital adalah segala bentuk media atau teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran melalui penggunaan perangkat elektronik ataupun komputer. Media ini bisa berbentuk video, audio, gambar, animasi, permainan, aplikasi, e-book, dan platform dalam berbentuk web. Adapun keuntungan media pembelajaran digital antara lain, yang pertama adalah aksesibilitas. Nah, siswa dapat mengakses media pembelajaran ini di mana saja dan kapan saja. Ketika siswa lagi nongkrong bersama teman pun, siswa dapat mengakseskan media pembelajaran yang kita berikan. Yang kedua adalah interaktif. Nah, siswa jauh lebih aktif ketika kita menggunakan media pembelajaran berbasis digital karena rata-rata siswa itu sudah memegang gadget. Yang ketiga adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini dalam media pembelajaran kan tentunya pasti ada gambar, video, audio, yang dimana itu dapat menarik perhatian dari siswa. Tapi perlu diketahui bahwa gaya belajar siswa tidak hanya visualisasi saja, melainkan ada 3 gaya belajar siswa. Yang pertama adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini gaya belajar siswa dengan cara melihat gambar ataupun video yang telah kita berikan. Yang kedua adalah auditory. Nah, auditory ini gaya belajar siswa yang mendengar. Jadi, siswa itu lebih suka mendengar. Yang ketiga adalah kinestrik. Kinestrik ini gerakan, jadi siswa lebih aktif ke gerakan ataupun praktik-praktik. Jadi kita sebagai seorang guru, pandai-pandailah dalam memilih media pembelajaran berbasis digital sesuai gaya belajar siswa. Yang keempat adalah adopsi mandiri. Nah, adopsi mandiri ini siswa dapat belajar mandiri sendiri, tidak tergantung dari guru. Yang kelima ada komunikasi luas. Jadi siswa dan guru dapat berkomunikasi tidak hanya bertatap muka, tapi bisa melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Yang keenam adalah penilaian. Nah, penilaian guru yang masih menggunakan media pembelajaran seperti buku ataupun penilaian pembelajaran guru yang menggunakan berbasis digital tentunya berbeda. Contohnya misalnya seperti guru mengucapkan salam di WhatsApp, dia melihat beberapa orang yang merespon, berarti itu termasuk siswa yang aktif. Itu menjadi penilaian terhadap siswa kepada gurunya. Yang ketujuh adalah sumber daya yang sangat luas. Jadi, siswa tidak hanya berpatokan pada buku ajar saja, melainkan referensi-referensi lainnya seperti e-book, video pembelajaran, jurnal-jurnal, artikel, dan lain-lain sebagainya. Masuklah kita ke 2 contoh media pembelajaran berbasis digital pada tingkat SMA. Menurut saya, 2 contoh media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital yang cocok diterapkan adalah media pembelajaran berbasis podcast. Nah, media pembelajaran berbasis podcast ini sangat cocok diterapkan untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditory. Nah, ia memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan pada podcast ini. Kelebihannya yang pertama adalah fleksibilitas waktu. Siswa dapat mengakses atau memutar
suara yang kita berikan. Contohnya nih, guru merekam suara, lalu guru menguploadkannya ke Spotify, aplikasi Spotify. Spotify ini kan adalah aplikasi yang sudah tidak asing lagi di kalangan remaja. Maka dari itu, kelebihannya itu fleksibilitas waktu gitu. Jadi ketika misalnya nih anak-anak remaja kan sering nongkrong gitu kan. Nah, ketika kita memberikan waktunya di jam-jam tidak di luar jam sekolah, materi ini harus didengarkan ya nak, besok kita bahas ini gitu. Mungkin dia akan bisa mendengarnya gitu di lain waktu gitu. Terus yang kedua adalah mengembangkan keterampilan menyimak dan mendengar. Nah, dengan cara kita merekam, terus siswa itu mendengar, otomatis ia akan menyimak dan mendengarkan gaya-gaya bahasa yang kita terapkan kepada mereka. Selain memiliki kelebihan, kekurangan juga dimiliki oleh pembelajaran berbasis podcast ini. Yang pertama, tidak ada interaksi langsung. Ya, benar, karena siswa hanya mendengarkan saja tanpa ada berinteraksi. Karena belum tentu semua siswa paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi siswa tidak tahu bagaimana cara ia bertanya seperti itu. Jadi, ada pun solusi yang dapat saya berikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari pembelajaran berbasis podcast ini gitu. Yaitu kan tadi podcast itu diaplikasikan melalui media Spotify, ya kan? Nah, Spotify solusinya dengan cara memanfaatkan fitur komentar Spotify untuk berdiskusi gitu kan. Jadi kan di Spotify itu ada komentar-komentarnya. Apa salahnya kita sebagai guru itu memanfaatkan komentar tersebut untuk berdiskusi. Misalnya nih, si A tidak paham dengan materi yang kita jelaskan, tapi si B ini paham gitu kan. Lalu kita beri kesempatan kepada si A berkomentar, bertanya di materi podcast yang kita berikan itu. Lalu ketika si B ini paham, ia menjawab pertanyaan dari si teman itu. Jadi itulah munculnya diskusi melalui kolom komentar podcast melalui aplikasi Spotify. Yang kedua itu adalah membuat visualisasi pada podcast. Nah, kan tadi saya katakan podcast itu lebih cocok untuk gaya belajar siswa yang auditori, mendengar saja gitu. Tapi tidak semua siswa gaya belajarnya itu menggunakan auditori gitu kan. Ada dia bisanya melihat baru dia paham gitu kan. Maka dari itu kita harus mencantumkan gambar ataupun video, karena fitur Spotify sekarang sudah bisa mencantumkan gambar ataupun video yang sesuai lah dengan materi yang kita sampaikan di podcast dalam aplikasi Spotify tersebut. Seperti itu. Itulah contoh yang pertama adalah media pembelajaran berbasis podcast yang diaplikasikan dalam Spotify. Yang kedua itu adalah media pembelajaran berbasis video pembelajaran, itu biasanya diaplikasikan dalam YouTube. Ya, itu sudah tidak asing lagi di baik kalangan anak-anak, remaja ataupun dari orang tua gitu kan. Sudah tahulah apa aplikasi YouTube itu. Jadi kita sebagai seorang guru itu gunakanlah YouTube sebagai media pembelajaran untuk siswa di tingkat SMA. Nah, dari media pembelajaran berbasis video pembelajaran itu memiliki kelebihan. Yang pertama adalah memiliki visual yang menarik. Nah, contohnya ini seperti saya sedang mengenangkan materi-materi tentang cerpen, novel, ataupun wawancara, ataupun teks negosiasi, teks slogan, poster gitu kan. Terus di belakangnya saya ini ada background animasi seperti burung-burung terbang seperti misalnya ya kan. Itu kan membuat siswa jauh lebih menarik karena ada animasi-animasi yang bergerak atau visualisasinya gitu, nampak objeknya gitu. Terus yang kedua itu ada aksesibilitas dan fleksibilitas, sama seperti podcast tadi yang diaplikasikan di Spotify, bahwa dia itu memiliki kelebihan fleksibilitas, sama seperti video pembelajaran dia memiliki tak terbatas waktu dan juga tempat. Jadi dimanapun dan kapanpun siswa berada ataupun lagi nongkrong pun dapat membuka materi pembelajaran yang kita sampaikan melalui media video pembelajaran dari aplikasi YouTube.
Terus yang ketiga itu video dapat diulang-ulang. Nah, pemahaman kemampuan siswa dalam memahami materi itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat nangkap, ada yang lama nangkap gitu kan. Maka dari itu ketika siswa yang lama menangkapnya, dia dapat memutar ulang kembali video tersebut. Selain kelebihan, ada pun kekurangan yang dimiliki dalam video pembelajaran. Yang pertama itu tidak ada interaksi langsung. Ya jelas, karena ini cuma menonton saja, tidak ada interaksinya langsung itu. Yang kedua itu harus terhubung dengan internet. Sayang sekali, karena ada juga beberapa ekonomi siswa yang tidak memadai gitu kan. Jadi untuk membeli paket pun kurang mampu gitu, kurang mampu. Jadi bagaimana cara solusi kita sebagai seorang guru untuk menutupin kekurangan-kekurangan dari media pembelajaran video pembelajaran ini gitu kan? Dengan cara yang pertama adalah memanfaatkan fitur komentar. Nah, pasti YouTube kan punya fitur komentar gitu kan. Jika siswa itu tidak paham dengan materinya, maka kita akan berikan ia kesempatan untuk berkomentar di kolom YouTube yang kita sudah sediakan itu gitu. Sama seperti podcast tadi gitu, kita berikan kesempatan kepada anak murid kita untuk berkomentar atau bertanya materi apa yang tidak ia pahamin, seperti itu. Yang kedua adalah menyimpan video di flash disk ataupun di laptop. Nah, kenapa harus disimpan? Karena nanti kita akan menontonnya di kelas gitu. Jadi ketika ada siswa yang tidak bisa melihat karena ketergangguan jaringan ataupun tidak ada paketnya gitu kan, kita dapat melihatnya di kelas secara bersama-sama seperti itu. Oke, saya rasa sekian pemaparan materi dari saya tentang 2 contoh media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital. Dapat saya simpulkan bahwa 2 contoh media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital pada tingkat SMA yang cocok menurut saya adalah media pembelajaran podcast dan media pembelajaran video pembelajaran. Yang keduanya itu dapat diaplikasikan dari Spotify dan juga YouTube. Nah, dari kedua ini juga dapat memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi tenang saja, kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menutupin kekurangan dari media yang sudah kita rancang seperti itu. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada jarumnya patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Hidup kesempian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.